lihat saat ini. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu kali ya. Karena sebelum udah ada yang saling kenal. Belum. Pertama dari saya, nama saya Ginanski dan saya dari sebagai konselor di sini untuk kalian dan untuk adik siapa namanya? Diperkenalkan, nama saya Resha Tanjani, panggil aja Resha, dari jurusan hukum. Dari jurusan hukum ya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Resha, saya dari jurusan Oh, kedokteran ya. nama saya Yana Fira dari jurusan sosiologi. Oke, adik ini Nama saya Sri Badari dari jurusan manajemen. Nama saya Citra Mandiri dari jurusan TSI. oh, jadi ini berbeda-beda ya kalian, tapi tujuan kita tetap sama. Nah, oke teman-teman, sebelumnya teman-teman nggak pernah melakukan proses konseling? Oke, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu proses konseling. Proses konseling adalah pemecahan masalah antara konselor dan konseling untuk memecahkan masalah yang belum teratasi. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa sebenarnya proses konseling kita ini berbentuk dengan diskusi. Apapun yang ingin adik-adik atau teman-teman ceritakan, ceritain aja nggak apa-apa. Di sini kita nggak saling menghakimi. Kalian mau ceritain apa aja, tapi misalnya kalian belum siap untuk menceritakan, itu nggak apa-apa. Di sini kita kayak diskusi biasa aja. Dan itu yang pertama, dan yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Yang dimana di sini kita nggak akan menyebarluaskan apa yang adik-adik atau teman-teman ceritain di sini. Kalian jangan jangan nanti nggak percaya. Ih, aku takut nih nanti diceritain ke yang lain. Kan kita ini rame-rame ya, namanya proses konseling kelompok. Nggak usah takut banyak. Di sini tetap ada asas kerahasiaan. Sebelum kita mulai ke proses konseling selanjutnya, saya ingin memberitahukan bahwasanya ada kontrak perjanjian. Di mana kontrak perjanjian itu adalah kita ini akan bertemu dengan 3 sesi. Saya ini udah minggu pertama ya, jadi dan ada minggu kedua dan ada minggu ketiga. Tapi kalau misalnya nggak sampai minggu ketiga juga nggak apa-apa, karena ini kan tergantung sama proses kita nanti. Nah, dan di sini saya ingin memberitahukan lagi bahwasanya proses konseling ini kita 40 menit ataupun 45 menit ke depan. Nah, teman-teman bisa milih ataupun 50 pun boleh. Mau berapa menit? 40 menit aja. Oke, 40 menit ya. 40 menit untuk sesi pertama dan sesi selanjutnya tetap 40 menit aja ya. Berarti semua setuju ya? Setuju. Baik. Oke, selanjutnya kita sebelum memulai ke inti yang lebih inti dari proses kita, yaitu kita lebih baik memulai dengan doa ya, teman-teman. Berdoa dulu. Nah, sebelum mulai ke inti juga, kita boleh nih mulai dengan permainan ataupun ice breaking yang dalam proses konseling itu ya. Oke, kalian bisa fokus ke saya dulu. Ini clue-nya dengan disebut dengan fokus. Berarti kalian harus berfokus ya. Angkat tangannya teman-teman. Oke, ini. Nah, kalau saya bilangnya tutup, berarti ini dibuka ya. Ini dia melatih kita fokus untuk di tahap proses nanti. Kalau saya bilangnya tutup, saya bilangnya buka, ini ditutup. Kalau bilangnya tutup, tangannya dibuka. Ya. Udah bisa dipahami kan? Bisa. Yang ini apa tadi? Buka, tutup, buka, tutup. Nah, kita mulai berarti dari buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup.
tutup, buka, buka. Masih fokus ya untuk yang pertama. Dan fokus selanjutnya kita mulai lagi. Buka. Aduh, ini kayaknya ada yang salah ya. Apa nih kurang fokus ya? Kalau fokus gue masih tutup. Oke, nggak apa-apa. Apa ini? Kita kasih pengumuman atau enggak? Masih salah fokus. Jangan terus. Oke, ya udah kita latihan saya lagi ya, biar fokus ini. Tapi kalau misalnya nggak buat misalnya nggak buat salahnya apa sih? Ini cuma biar kalian melatih untuk ke depan. Bentar lagi kan kita mau masuk proses counseling. Ya, kita fokus lagi ya, kawan-kawan. Oke, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ada yang mau fokus ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sekali lagi, lebih fokus lagi ya teman-teman, biar nggak ada yang salah. Tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kenapa enggak? Buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, saya rasa udah pada fokus semua ya teman-teman. Kita cukupin SPT-nya ya. Teman-teman, saya ingin mendengarkan penyebab dari permasalahan kalian semua. Siapa yang mau pertama tadi? Saya mungkin karena saya seorang keluarga yang membutuhkan saya juga sering menikmati hidup saya dengan orang lain. Jadi kita bermedia sosial. Terima kasih kepada Desya, Zura dan juga Nila yang sudah Terima kasih kepada Desya dan juga Kak Zura dan juga Kak Nila yang sudah mau jujur. Nah, ada nggak yang pernah mencoba untuk membatasi waktu di media sosial? Saya pernah mencoba, tapi tetap saja kalau sulit menghindar dari rasa ini. Itu wajar ya Bulan, karena ketika kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, biasanya itu hanya sisi terbaik mereka. Orang itu nggak bakalan nampakin proses orang itu dulu gitu. Pasti pas suksesnya mereka nampakin gitu ya kan. Kita jarang juga melihat kesulitan atau perjuangan di balik layar. Jadi mari kita coba fokus untuk bisa kendalikan, yaitu bagaimana kita mengasah diri sendiri biar nggak kehilangan kepercayaan diri kita. Nah, menurut kalian apa kekuatan ataupun kelebihan yang kalian miliki yang kalian rasakan? Kalau saya suka membantu teman yang merasa kesulitan dalam belajar, tapi saya juga merasa tidak cukup itu mereka. Nah, Dinda, itu adalah kelebihan yang luar biasa banget. Udah mau menolong dan juga membantu, ataupun karena nggak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu ya, ataupun itu bisa berdampak besar bagi teman kamu. Jadinya kayak teman kamu tuh bakalan ikut kayak kamu juga untuk menolong dan pengen belajar lebih ke depannya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apa kelebihan kalian masing-masing? Kalau saya bisa menulis cerita pendek. Kalau saya menulis itu. Lihat masing-masing dari kalian tuh punya kelebihan masing-masing. Yang tadi mau menolong teman dan juga public speaking dan juga siapa tadi? Suka menulis cerpen. Nah, kita sudah mendiskusikan banyak hari ini, mulai dari sumber rasa insecure hingga cara mengenali kelebihan diri sendiri. Ya, saya
harap diskusi ini bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman ya, biar ya teman-teman yang lain juga misalnya dia merasa terjadi tadi bisa menulis cerpen, kalian bisa tuh lihat kepercayaan diri kalian itu di mana, kelebihan kalian itu di mana, kayak bisa menggambar, itu nggak apa-apa, itu udah kelebihan yang bagus banget karena di setiap orang itu nggak ada yang tinggi itu, maksudnya pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kayak Kak Dila tadi bisa public speaking, tapi kakak ini merasa insecure karena kurang pintar ya. Nah, dan juga apa yang kalian rasakan setelah sesi ini? Saya merasakan juga ternyata yang merasakan itu bukan saya saja. Ya, baik seperti Zura dan juga saya pun jadi lebih sadar kalau saya harus lebih fokus ke hal-hal positif dalam hidup saya. Nah, saya senang banget mendengarkan keluh kesah kalian, permasalahan dari kalian yang mau dan udah mau jujur kepada saya ya. Walaupun sebelumnya kan kita belum kenal ya tadi. Nah, saya ingin menjadwalkan ke sesi minggu depan ya. Bisa ya kawan-kawan? Kan sesuai sama perjanjian kontrak tadi yang pertama, ya kan kita ada memproses konselingnya 3 minggu. Tapi kalau misalnya